Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini yaitu akan membahas satu tema diambil daripada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita simpulkan saja tema kali ini, yaitu 6 perkara yang akan menjadi kuncinya hidup kita, kebahagiaan kita untuk masuk surga. Jadi ada 6 perkara yang akan menjadi kunci masuk surga. Sayyidina Ali radhiyallahu anhum berkata, min jami'i sittatihi sholin lam yada ay lam yatruk lil jannah matluban wala anin nasi mahruban. Dengan 6 perkara, dengan 6 poin, kita dijamin akan masuk surga dan akan terbebas daripada neraka. Apa saja yang akan menjamin masuk surga dan terbebas daripada api neraka? Awaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama, yang akan menjadi kunci masuk neraka dan akan terhindar daripada api neraka, mengenal Allah dan taat ataupun patuh terhadap perintah Allah dan patuh terhadap larangan Allah. Kunci untuk masuk surga itu dengan ma'rifatullah, dengan mengenal zat Sang Maha Zat yang menjadi Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup dengan mengenal saja. Setelah kita mengenal Allah, maka kita mengikuti ataupun melaksanakan segala perintahnya dan segala larangannya kita taati. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, kalau kita sudah bermakrifat kepada Allah dan kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah salah satu kunci untuk bisa masuk ataupun membuka surganya Allah dan kita terbebas daripada nerakanya Allah. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan surganya Allah, bisa masuk kepada surganya Allah dan kita terbebas daripada nerakanya Allah, wa arafahu syaitan fa'asahu. Poin yang kedua, setelah kita mengenal Allah dan mentaati, patuh terhadap Allah, yaitu kedua, harus mengenal yang namanya musuh Allah, yaitu syaitan, musuh kita semua, yaitu setan, yang sudah dinobatkan setan itu adalah ahli neraka, itu makhluk yang celaka, la'anahumullah, pada setan-setan terkutuk. Kalau kita mengenal setan, bahwasannya setan itu tidak pernah membawa kepada jalan kebaikan, justru setan itu adalah selalu menggiring kita untuk berbuat kejelekan, kemungkaran, harus mengarah kepada
bertolak belakang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seindah mungkin, dengan cara apapun, syaitan selalu sampai hari kiamat menggoda kita semua, Bani Adam, manusia, jin, itu digoda oleh setan supaya mereka itu terjerumus kepada api neraka. Nah, kalau kita mengenal syaitan, bahwa syaitan itu adalah musuh Allah, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kita mengenal siapa itu setan. Setan itu kan ada istilah, bukan istilah, nama aslinya itu setan itu adalah iblis. Ada rajanya setan yaitu iblis yang diusir dari surga ketika dia tidak ingin bersujud kepada Nabi Adam karena mengakui kesombongannya. Setan itu dicipta dari tanah, kalau Nabi Adam dicipta salah ya. Setan itu dicipta dari api, kalau Nabi Adam dicipta dari tanah. Ketika Allah menyuruh untuk bersujud kepada Sayyidina Nabi Adam alaihissalam, setan tidak mau karena merasa sombong. Nah, karena kesombongan itulah Allah mengusir dia dari surganya, padahal dia itu hampir ribuan tahun berzikir kepada Allah, bahkan termasuk Roisul Malaikat. Termasuk setan itu adalah kekentongnya malaikat, rajanya malaikat, seniornya malaikat dulu sebelum setan itu diusir, sebelum setan itu sombong. Nah, tapi karena setan ada setelah sedikit kesombongan, walaupun setan itu ada ahli dikir, iblis itu adalah ahli makrifat, tapi karena ada kesombongan, akibat kesombongannya itu dia diusir dari surga sehingga dilaknat, seluruh turunannya itu adalah ahli neraka. Nah, kalau kita mengetahui tentang setan dan mengetahui bahwa setan itu adalah tidak pernah mengajak kepada kebaikan, pasti setan itu selalu menggiring, mengopini kepada kejelekan, dan kita mengingkarinya, kita menjauhinya. Setelah kita mengenal setan, kita menjauhinya. Maka kalau kita kenal setan, kita kenal iblis, terus menjauhinya, apapun bentuknya, apapun opini giringannya, kita jauhi setan itu, maka itu adalah salah satu bentuk keselamatan kita. Insya Allah kita akan masuk surga dan terhindar daripada api neraka. Jadi kuncinya kenali dulu setan, lalu ingkari, karena setan itu tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, wa arafahul akhirah fatalabuha. Kita mengenal akhirat, mengetahui akhirat, hari akhir kiamat. Kalau kita mengetahui hari kiamat dan segala kejadian apapun yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu kan adik-adikku sekalian, nanti di hari kiamat akan terjadi mizan, ditimbang seluruh amal, dihisab, diperhitungkan diri sendiri, diperhitungkan amal kita di mahkamah Robbaniyah, di mahkamah Allah, di hadapan seluruh manusia seantero alam jagat raya, dari mulai Nabi Adam sampai ke umat yang terakhir. Kita nanti akan ditanya seluruh amal kita. Terus setelah itu ada cukang Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim. Di jembatan cukang Shiratal Mustaqim, di jembatan Shiratal Mustaqim itu yaitu akan dipertanggungjawabkan amaliyah kita, akan ditanya oleh para malaikat. Dan di bawahnya jembatan Shiratal Mustaqim itu ada neraka. Neraka itu 7 lapis. Dan setelah neraka dan di akhir Shiratal Mustaqim ada yang namanya surga. Kalau kita mengenal dan mengetahui bahwa apa saja yang akan kita lampaui nanti, sebelum kita
nanti ke alam akhirat, ada alam barzah. Segala kenikmatan ada di sana, segala kesengsaraan ada di sana, yang bisa disebutkan dengan nikmat barzah ataupun azab barzah. Nikmat kubur, azab kubur. Kalau kita sudah mengenal itu dan kita sungguh-sungguh mencari ataupun berusaha untuk supaya kita selamat di akhirat, kita berbuat semaksimal mungkin di dunia untuk nanti keselamatan di akhirat, maka itu adalah perilaku kita untuk menyelamatkan kita sehingga kita masuk nanti di surganya Allah dan kita terhindar daripada api neraka. Karena kalau sudah tahu akhirat, maka kita tidak akan pernah hidup di dunia ini dengan berpoya-poya, bermaksiat, berbuat kejelekan. Kalau kita sudah tahu akhirat. Apa itu akhirat? Bagaimana itu akhirat? Lantas apa yang akan dirasakan nanti di akhirat? Itu hanya dua, satu kesengsaraan dan kenikmatan. Kita pasti nggak mau yang namanya kesengsaraan, maka kita pilih dengan kenikmatan. Mencari, mengusahakan untuk berbuat kebaikan di dunia. Nah, kalau kita mengenal akhirat lalu berbuat kebaikan untuk kehidupan nanti di akhirat, maka kita akan terhindar daripada api neraka dan dimasukkan oleh Allah kepada surga. Yang ketiga. Yang keempat, wa arafal haq. Wa arafal haq fa'atba'ahu. Yang keempat yaitu mengenal terhadap apa yang hak. Apa yang hak? Apa yang hak? Aturan Allah, segala perintah Allah, segala sesuatu yang Allah telah perintahkan kepada kita. Allah itu hak. Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak. Ketika kita sudah mengenal Allah adalah hak, aturannya adalah hak, syariatnya adalah hak, Nabi Muhammad itu hak, lalu kita mengikutinya, lalu kita melaksanakannya, maka insya Allah dijamin kita akan masuk surga dan terhindar daripada api neraka. Itu yang ketiga, mengenal hak dan mengikutinya. Yang keempat yaitu wa arafad dunya farafadha. Itu ayat tarkuha. Mengenali kepada dunia. Apa itu dunia? Dunia itu adalah innad dunya ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu hanyalah semata-mata permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak semata-mata kehidupan dunia dan dunianya, bahkan seisinya hanya tipuan belaka. Kalau kita sudah tahu dunia, apa itu dunia, bagaimana itu dunia yang selalu dikejar-kejar kita. Kita ingin pekerjaan supaya mendapatkan bahagia di dunia itu dengan cara mendapatkan uang, gitu kan? Kita hidup di dunia selalu mencari bagaimana kita untuk mendapatkan kekayaan, keenakan, itu adalah dunia. Nah, setelah tahu bahwasannya status dunia itu hanyalah tipuan, hanyalah mainan, tidak akan pernah menyelamatkan kita oleh dunia, maka kita meninggalkan dunia dengan cara bukan berarti kita tidak memiliki dunia, tapi tidak tergantung hidup kita, tidak tergantung perilaku kita kepada dunia, maka kita tinggalkan dunia itu. Nah, itulah. Jadi meninggalkan dunia itu bukan tidak memiliki dunia, bukan tidak mencari dunia, tapi tidak kebergantungan kepada dunia. Mohon maaf ya. Jadi itu tergantung karena dunia, tidak terkait oleh dunia. Nah itu, kalau kita sudah tahu dunia, terus kita meninggalkan dunia, insya Allah kita jaminannya adalah masuk surga dan terbebas daripada api neraka. Yang terakhir, yang keenam,
wa arafal batil fajtaniba. Mengenal, mengetahui, mengkaji daripada kebatilan-kebatilan. Apa itu batil? Ghairus sahih. Batil itu adalah segala sesuatu yang tidak sahih, gitu ya, yang tidak sah, ataupun yang jelek, bisa dibilang jelek boleh, ataupun batil itu yang batil lah, batal. Ketika kita sudah tahu itu batal, itu jelek, maka kita meninggalkannya, menjauhinya, maka insya Allah kita akan terhindar daripada api neraka dan masuk kepada surganya Allah. Jadi simpulannya, perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, 6 perkara yang akan kita terbebas daripada api neraka dan dimasukkan kepada surganya Allah. 1, mengenal Allah dan mengikuti ataupun mentaati. Yang kedua, mengenal syaitan dan kita mengingkarinya. Yang ketiga, mengenal akhirat dan kita melaksanakan ataupun mencari untuk kebahagiaan akhirat. Yang selanjutnya, wa arafa dunya, mengenal dunia dan meninggalkan dunia dengan hati kita. Dan selanjutnya, kelima, mengenal hak dan lalu mengikutinya dan mengamalkannya. Dan keenam terakhir, wa arafal batil fajtanibah, mengenal kepada kebatilan lalu kita meninggalkannya. Itu adalah kunci masuk surga dan terbebas daripada api neraka. Mungkin kajian untuk kali ini yaitu tentang kunci keselamatan kita memasuki surganya Allah dan terhindar daripada api nerakanya Allah. 6 perkara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, kita bisa melaksanakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.